Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syaputra, MPM 201 531 0126. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Maya Marsiasari, SE MSI. Di video kali ini, saya akan membahas tentang laporan PPh pajak pribadi. Nah, pada penasaran kan? Yuk simak videonya dengan baik dan sesama. Nah, berikut langkah-langkah melakukan simulasi pelaporan pajak. Jadi, kawan-kawan bisa lihat, di sini cukup jelas gambarnya dan langkah-langkahnya. Yang pertama, pastinya teman-teman harus membuka dulu website djponline.pajak.co.id atau epilink.pajak.co.id. Kemudian, masukkan nomor NPWP, password, dan masukkan kode keamanan pada website. Lalu klik login, pilih layanan e-Pilling, dan pilih buat SPT. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengisi e-Pilling dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770S. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat teman-teman lihat dan dapat dipilih. Berhubung kita pribadi, kita pilih tidak. Bila Anda adalah seorang pengusaha dan memiliki penghasilan bruto selama setahun kurang dari 60 juta, nah, di sini sudah sangat jelas pilihan-pilihan yang dapat Anda pilih dengan menyesuaikan apa pekerjaan Anda dan kebutuhan Anda. Jika teman-teman sudah tahu cara mengisi formulir 1770S, maka bisa pilih jawaban dengan bentuk formulir. Tapi jika ingin dipandu, kalian bisa memilih jawaban dengan panduan. Setelah itu, kita akan melakukan pengisian e-Pilling. Di sini, kita sudah masuk ke data formulir. Jadi diisi dengan sebaik-baiknya. Status SPT, pilih SPT normal bila Anda pertama kali lapor pajak. Kemudian, klik langkah berikutnya. Next. Nah, di sini kita harus mengisi daftar pemotongan PPh oleh pihak lain. Dan PPh yang ditanggung pemerintah, bukti potong pajak yang sudah disiapkan. Tinggal ditambahkan saja ke dalam daftar tersebut. Isi nama dan NPWP, pemungut pajak, nomor dan bukti pemotongan pajak, dan jumlah PPh yang dipungut. Selanjutnya, masuk ke bagian bukti potong baru. Bukti potong pajak bagi pegawai swasta tertera di lembaran 1721A1 dan bagi PNS 1721A2. Tinggal masukkan saja sesuai dengan kolomnya. Setelah itu, ada beberapa pertanyaan yang dapat diisi sesuai dengan pekerjaan teman-teman. Lanjut, teman-teman bisa lihat di sini sudah masuk data yang Anda isi tadi secara otomatis. Selanjutnya, klik tombol simpan dan akan ditampilkan ringkasan pemotongan pajak Anda dan klik langkah berikutnya. Selanjutnya, masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah itu, masukkan penghasilan dalam negeri kalau ada. Contohnya sewa kontrakan, bunga, deposito, dan sebagainya. Kalau tidak ada, langsung kita lewatkan saja ya. Klik langkah berikutnya. Selanjutnya, masukkan penghasilan luar negeri. Bila ada, sebutkan penghasilannya. Jika tidak, langsung kita klik langkah berikutnya. Lanjut, masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kalau ada, misalnya warisan senilai 10 juta rupiah, dan sebagainya. Setelah selesai, klik langkah berikutnya. Di sini, teman-teman dapat memasukkan penghasilan yang sudah dipotong PPh final bila ada. Klik tombol tambah, contohnya hadiah undian senilai 20 juta rupiah, telah dipotong PPh final 25%, berarti dipotong 5 juta rupiah. Jika sudah selesai mengisi, klik simpan, dan klik langkah berikutnya. Next, masukkan harta yang dimiliki dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jika iya, masukkan harta satu persatu dengan mengklik tombol tambah, contoh sepeda motor, isi kode harta, nama merek, tahun pembelian, harga, dan keterangan, plat nomor, dan BPKB. Klik langkah berikutnya. Selanjutnya, tambahkan utang yang teman-teman punya, misalnya kredit sepeda motor, dan lainnya. Isi kode utang, nama pemberian pinjaman, alamat tahun meminjam, dan jumlah hutang. Klik simpan dan klik langkah berikutnya. Selanjutnya, tambahkan tanggungan yang teman-teman miliki. Jika Anda mempunyai tanggungan baru, masukkan daftar tanggungan dengan klik tambah, isi nama, NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Jika sudah, klik langkah berikutnya. Di langkah berikutnya, isi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan pemerintah, misalnya Basnas. Jika sudah, klik langkah berikutnya. Langkah berikutnya, masukkan ke bagian status kewajiban perpajakan suami istri dengan mengisi status perkawinan, status kewajiban perpajakan suami, misalnya wajib pajak kepala keluarga dan istri tidak bekerja. Lalu pilih golongan penghasilan PTKP Anda. Perhatikan kewajiban perpajakan secara terpisah. Bila sudah mengisi semuanya dengan benar, klik langkah berikutnya. Selanjutnya, isi pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Kalau tidak ada, pilih tidak ada. Dan langsung pilih langkah berikutnya. Teman-teman, isilah dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Bila tidak ada, kita kosongkan. Dan kita klik langkah berikutnya.
Nah, di sini masuk ke bagian perhitungan PPh. Di tahap ini akan ditampilkan perhitungan PPh atau SPT Anda berdasarkan data yang dimasukkan sebelumnya. Lihat status SPT Anda pada bagian bawah. Apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar? Dan periksa kembali data tersebut, lalu klik langkah berikutnya. Pada bagian ini akan ditampilkan bila SPT Anda kurang bayar. Akan muncul pertanyaan, sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik belum. Jika sudah, klik sudah. Nah, kita masuk ke tahap konfirmasi. Akan muncul pertanyaan yang harus dijawab dengan mengklik agree dan klik langkah berikutnya. Di sini, teman-teman bisa lihat ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Klik tulisan di sini yang ada di layar. Berikut jawaban ingin menerima kode verifikasi melalui nomor handphone atau email. Cek email atau nomor handphone, lalu masukkan kode verifikasi. Selanjutnya, klik kirim SPT. Nah, teman-teman dapat melihat SPT Anda sudah dikirim. Cek email untuk melihat bukti penerimaan elektronik BPE SPT pajak online atau e-filing 1770S. Baiklah teman-teman sekalian, itulah dia langkah-langkah atau step by step untuk melakukan laporan PPh online melalui website dirjenpajak.go.id. Ya, walaupun langkah-langkahnya lumayan panjang, semoga kalian yang menonton video ini bisa mengerti dan paham dengan tahap-tahapnya. Akhir kata, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.